contoh yang nyata di mana what creativity can do kadang-kadang. The power of creativity and entrepreneurship mindset. Persaingan ekonomi itu akan dimenangkan oleh mereka yang punya creativity, punya inovasi. Betul. Dan harus anak-anak muda yang punya ide yang luar biasa. The Holloway Pace memang paten! Nah teman-teman, jadi saya begitu masuk ke sini itu tadi langsung tercengang. Ini sebenarnya kan dulu pasar tua ya, pasar Kosambi. Dulu ibu saya suka nyuruh saya beli oncom Bandung di Kosambi. Nah sebuah kota itu bisa mengalami penuaan, sama juga pasar itu mengalami penuaan. Nah, ketika mengalami penuaan, itu biasanya mulai ditinggalkan. Ketika tumbuh daerah-daerah baru, misalnya yang lebih modern. Nah, ini Robby ini yang kemudian mengubah, ya, pasar tua yang mulai ditinggalkan, mulai kumuh, mulai jorok, kemudian menjadi tempat yang lebih enak, lebih custom, dan cocok untuk anak-anak muda sekarang, untuk berbelanja, untuk ketemu teman, untuk nyantai. Nah Robby, ini mumpung saya ada Putri Tanjung, Putri juga punya visi bisnis yang bagus untuk menjadi teman-teman UMKM Go Global. Jadi senang banget bisa lihat ada tempat di mana bisa mensupport banyak sekali UKM kreatif lokal. Apalagi sekarang anak-anak muda tuh demand-nya terhadap local product itu sangat luar biasa. Jadi Robby ceritainlah, gimana punya ide menyulap ini dan bagaimana ngajak teman-teman kreatif untuk kesini gabung ke sini. Kebetulan saya di sini memulai dengan teman-teman sudah mulai dari 2017. Basicnya memang hanya untuk gudang saja. Jadi kita bisnis online, nggak punya gudang, kita sewa di sini. Nah, melihat peluang area Holloway ini sudah terbengkalai kurang lebih 15 tahun. Terbengkalainya 15 tahun? Ya, mungkin dikarenakan tidak sempat tersewa atau seperti apa, akhirnya kita mengajukan konsep ke Kepala Pasar Kosambi, Pak Septi, akhirnya di ACC lah. Jadi kita dikasih kesempatan untuk perluasan, bikin konsep atau toko yang berbeda dari pasar biasanya. Iya. Gitu. Kita bermula dari 2019. 2019, jadi sekarang kira-kira baru 2 tahun? 2 tahun secara pembangunan, gitu, karena banyak sekali halangan Pak. Waktu kita mulai, Kosambi kebakaran tuh 2019. Jadi kita dari nol lagi berhenti. Nah sekarang ini udah berapa tenan yang gabung di sini? Yang sekarang ini total ada 70 tenan, tahap 1 dan 2. Ya, yang tahap 3-nya kita sampai kurang lebih 140. Gitu. Apa aja barang yang dijual di sini? Di sini didominasi sama fashion, ada juga kuliner, kemudian ada untuk coworking, dekorasi rumah, gitu. Ada artisan juga, rencana bakal ada galeri juga. Apa yang membuat faktor pembeda ya antara Holloway ini dengan mall-mall di sekitar sini? Apa bedanya di sini? Oke. Mungkin Holloway ini penguatnya kita kayak mall anak muda yang khusus benar-benar kita UKM ya teman-temannya gitu. Tapi kan mengajak teman-teman yang kreatif ini untuk kesini kan pasti nggak mudah. Betul. Kamu ngapain ajak saya ke pasar yang kumuh, yang tua gitu? Nah, itu gimana usaha kamu meyakinkannya? Untuk di awal sangat berat banget Pak, karena ini kita menawarkan tanpa adanya 3D model, kita menawarkan price aja. Nah dari situ juga secara kita manajemen sih ngasih beberapa insentif yang kayak free setahun, terus free trial dulu. Nah di situ memang di awal kita sangat berat. Anak muda yang datang ke sini itu tipenya apa aja? Kita mengejar segmentasi umur di 18 sampai 35 tahun Pak. Sebenarnya kita
traffic kita masih total kemungkinan orang Bandung sebagai besar. Tujuan kita bisa jadi salah satu tujuan kreatif. Kalau misalkan ada turis dari luar main ke Bandung, jadi salah satu destinasi wajib. Ketika kalian mau cari lokal produk Bandung, mana salah satunya mungkin bisa cari di sini di Halo. Nah, tadi saya nengok Putri di beberapa tenannya, saya langsung terkesan. Nah, jadi satu pelajaran sore ini dari Robi, jangan pernah membuang barang tua. Ternyata sesuatu yang tua, yang dianggap tidak berguna, kalau punya konsep yang bagus, ini bisa punya nilai ekonomi lagi. Nah, Put, gimana konsep seperti itu menurut kamu? Pertama, senang banget pas kesini, pas masuk vibe-nya udah beda ya. Jadi anak muda banget. I think ini contoh yang nyata di mana what creativity can do kadang-kadang. The power of creativity and entrepreneurship mindset. Jadi pertama senang banget, jadi bisa ngeliat nyata ya Pak bahwa this is the power of creativity. Makanya sering banget diskusi sama Pak Teten. Pak Teten tuh selalu bilang bahwa Pak Teten amazed sama UMKM anak-anak muda karena kreativitasnya sangat luar biasa. Semoga tempat-tempat seperti ini bisa ada di mana-mana, jadi bisa saling mensupport UKM juga, karena kan ini lebih ke komunitas juga ya jadinya, jadi bisa jadi community di mana semoga kita bisa saling support UKM kreatif anak muda untuk terus lebih besar lagi. Jadi Put kan setuju ya, kenapa saya dan kamu menyukai anak-anak muda? Betul. Karena ke depan persaingan ekonomi itu akan dimenangkan oleh mereka yang punya creativity, punya inovasi. Betul. Dan harus anak-anak muda yang punya ide yang luar biasa, ya kan? Dan ditambah ini ya Pak, kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kayaknya salah satu yang penting. Ini kan juga pasti hasil kolaborasi. Oke. Nah, ini band yang luar biasa dari ujung Berung. Jelaskan, kenapa suka ke sini? Kenapa suka ke sini? Karena teman-teman saya banyak di sini sih. Pertama, terus jujur ini kayak playground baru gitu. Perkembangannya Kosambi dulu sampai sekarang teh setelah masuk teh memang jadi apa? Vibe-nya tuh memang bikin pengen kesini lagi udah gitu, terus teman-teman tenan F&B-nya juga enak-enak, jadi kangenin lah. Jadi dari teman Burger Kill ini, tempat ini memang nyaman ya? Itu juga alasannya kenapa mau mindahin Extreme Speed Radio ke sini. Wah, mantap. Biar jadi hub-nya teman-teman di sini. Jadi memang Bandung itu memang pusat kreatif anak muda. Selain kreatif juga memang as quality memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Gitu. Kayak jadi pengalaman saya dan berpikir ke Eropa, ke Amerika tuh memang appreciate dengan musik Indonesianya ternyata tinggi. Jadi banyak yang nggak nyangka ternyata di sini tuh punya scene heavy metal yang sebesar itu. Ya, luar biasa. Ya, dan sekarang udah jadi concern-nya mereka karena Indonesia udah dianggap masuk di peta global metal dunia. Yang tadinya concern Asia ke Jepang, sekarang concernnya ke Indonesia. Iya, jadi tahun lalu teh si Burger Kill masuk di 50 band terbaik versi majalah Metal Hammer Inggris. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, ini konsep-konsep seperti ini yang saya kira luar biasa. Ini ide kreatif dan saya kira ini punya nilai ekonomi. Dan ini juga harapan kita ke depan, di mana UMKM yang berbasis anak-anak muda yang kreatif itulah yang akan bisa memenangkan persaingan dalam ekonomi global ini. The Holloway Fest memang paten.